sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang menjadi harapan kita Allah akan memudahkan semuanya. Alhamdulillah, wa bihajat bisyafaat Rasulullah bin Shalihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang tadi kita bagikan Allah akan memberikan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Amin. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita bahas, absen terlebih dahulu ya. Atha, ya, barakallahu. Kemudian Alian, barakallahu. Kemudian Anaf Ani, barakallahu. Kemudian Endino, barakallahu. Kemudian Maristia, barakallahu. Kemudian Mistrina, barakallahu. Kemudian Vienna, barakallahu. Cukup ya. Oke, alhamdulillah semuanya berangkat. Barakallahu, semoga Allah memberkati kita semuanya. Amin. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, adapun tujuan belajar kita bisa lihat di sini melalui model pembelajaran visual learning, ya, dengan metode diskusi. Nanti kita bentuk diskusi kelompok kecil, data yang jawab juga di situ. Kan ada video pembelajaran juga. Nah, di sini nanti kalian saya minta untuk melakukan analisis terkait dengan perkembangan Islam ya di Indonesia, kaitannya dengan sejarahnya. Ya, nanti kalian saya minta untuk melakukan diskusi kelompok. Ya, masing-masing kalian nanti akan saya tunjuk ya untuk pembentukan kelompok. Ya, nanti akan saya minta kalian untuk melakukan diskusi terkait dengan materi-materi atau subbab yang akan saya berikan kepada kalian semuanya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ya kita bentuk kelompok dan kesepakatan lebih dahulu. Kita bentuk kelompok dalam satu kelas ini berapa orang? 20 orang. Oke, berarti kalau 20 orang kita bagi menjadi 4 kelompok saja ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, 5 anggota. Oke ya. Oke, langsung aja kita hitung 1 sampai dengan 4. Oke, silakan dari pojok. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, semuanya dapat bagian semuanya ya. Silakan saya persilakan untuk kalian langsung membentukkan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Dengan hitungan 5 kali. 1, 2, 3. Langsung dibuat kelompok ya, duduknya melingkar gak apa-apa. Duduknya melingkar atau gak apa-apa. Kalian saya minta mewakilkan salah satu ketua kelompoknya untuk mendatangi saya, ya, untuk saya berikan sebab materi untuk dibahas bersama di kelompok kalian. Setelah itu nanti silakan kalian mengutus 1 orang siswa dari anggota kalian untuk mencari, ya kan, informasi. Selain mencari, dia memberikan penjelasan terkait dengan materi yang sudah dibahas oleh kelompoknya kepada kelompok lain. Paham dari sini? Ini ya.
Oke, silakan kalian bentuk siapa jadi ketua kelompoknya. Langsung masuk untuk menemui saya. Oke, ini kelompok 2. Kelompok Ketua tuh bukan kita. satu mana? Oke, ini kelompok 3. Selanjutnya, ayo selanjutnya salah satu aja. Ayo, dan segera. Nggak pakai lama. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kurang 1. Ya, ini masih pakai olahraga ya. Ya. Untuk kelompok 1, kalian saya minta untuk membuat ya dan mendiskusikan terkait dengan Islam masuk ke Indonesia. Ya, terkait dengan jalur ataupun bukti Islam masuk di Indonesia. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Yang kedua, yaitu terkait dengan bukti teori Mekah. Ya, bukti teori Mekah. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan media dalam Islamisasi. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah perkembangan Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Wali Songo. Paham dari sini? Silakan bisa langsung kembali ke kelompok kalian dan diskusikan dengan kelompok kalian. Saya beri waktu kurang lebihnya 10 menit saja. Silakan. Oke. Kalian boleh menulis intisari-intisarinya saja dalam satu kelompok itu. Ya, yang penting nanti perwakilan dari kelompok kalian itu menjelaskan dengan atau kepada kelompok lain. Silakan. Ada yang bertugas sebagai notulennya. Kalau ibadahnya ambil beribadah, kan mereka melakukan ini karena apa kan? Kayak perjuangan yang mereka kan Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Kalau sudah, silakan utus satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Kalau sudah, kelompok 3, mana? Lanjut. Silakan nanti kalau sudah, silakan kalian boleh bertukar. Ya, antara perwakilan dari kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok 1 boleh bertukar dengan kelompok
2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Silakan. Mengirimkan informannya. Ya, silakan. Oke, kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Silakan. Satu. Hah? Yang 2 ke kelompok 1. Yang 3 ke kelompok 4. Ya, orangnya sudah berkunjung tuh ya. Biasanya itu kan ya. Nah. Kuat gitu ya. Ya, oke. Ya, berkunjung ya. Oke, udah. Dari kelompok 3 ke kelompok 4 ya, bisa ya. Oke. Dari kelompok 4 ke kelompok 3. Ya. Diberikan tempat tuh ya, dari kamu diberikan tempat, semagangnya gitu ya, semagangnya. Ya. Oke, silakan disampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian dapatkan anak problem. Jadi kan para membuat itu banyak menunjukkan kesatria. Nah, karena itu pasti menunjukkan santri yang mana santrinya itu ketika sudah dianggap mampu, itu akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Kemudian mereka itu akan diperintahkan untuk menyebarkan Islam ke daerahnya masing-masing. Jadi bisa berubah. Terus yang keempat, tasawuf itu berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Serta tasawuf ini berakomodasi dengan budaya lokal sehingga masyarakat itu lebih bisa menerima Islam ini. Terus tasawuf ini juga lebih berfokus untuk meninggikan jiwa. Terus yang kelima itu kesenian, di mana melalui jalur kesenian ini Islam itu berakulturasi dengan budaya lokal sehingga masyarakat itu dalam melihat Islam itu lebih tertarik. Misalnya itu ada Sunan Bonang, yang mana Sunan Bonang itu menggunakan gamelan dalam menyebarkan agama Islam. Lalu ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang. Lalu cara kreatif itu ada cara politik. Politik ini biasanya di Maluku dan Sulawesi terjadi. Jadi ketika seorang raja itu masuk Islam, rakyatnya itu sebenarnya tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi rakyat itu kebanyakan sebagai bentuk kesetiaannya kepada rajanya, maka dia juga akan masuk Islam. Dengan demikian, komunitas Islam dalam suatu daerah itu bisa bertambah dengan seorang raja yang masuk Islam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalijaga ada Raden Said, Sunan Muria ada Raden Umar Said, dan terakhir itu Sunan Gunung itu Syarif Hidayatullah. Jadi gimana? Apakah kalian paham? Ya, paham. Terima kasih. Boleh tahu tuh kira-kira jalur transportasinya tuh pakai apa ya? Maksudnya transportasi yang digunakan. Kalau di darat ini kan nggak kayak di sekarang gitu, karena ada mobil, motor, kendaraan. Mungkin bisa menggunakan hewan. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan informasi dari kelompok lain. Dan paling tidak sudah paham ya apa yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, silakan tunjuk salah satu ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Acak gitu ya. Oke. Ini tadi menjelaskan dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi berbicara tentang apa? Media Islam. Oke, coba dijelaskan kembali apa dan bagaimana media Islam yang dilakukan oleh para ulama-ulama ketika penyebarannya di Indonesia. Silakan saya. Ya. India dan Malaysia sampai Cina, sampai ke Sumatera. Saudagar Islam antar istri, wanita-wanita
Jaga wayang. Banyak anamnesis politik itu ada di Maluku dan Sulawesi, Pajang atau Besar dan Makassar. Ya, paling nggak bisa dipahami ya. Untuk kelompok 4 bisa paham penjelasan dari kelompok 3 tadi ya. Oke, sekarang gantian. Saya ingin cek dari kelompok lain. Kelompok 3 mendapatkan penjelasan dari kelompok 4. Udah ya? Oh iya, kelompok 4 ini, mohon maaf, keliru tadi. Iya. Kelompok 4. Saya ingin cek terkait dengan peran dan tokoh-tokoh para wali songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Siapa yang menjelaskan? Silakan, Tayo. Jadi tokoh-tokoh wali songo itu yang pertama ada Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Giri, keenam Sunan Kudus, ketujuh Sunan Kalijaga, kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir kesembilan Sunan Gunung Jati. Oke, ya paling tidak semua bisa dipahami ya dari penjelasan dari kelompok 4 itu ya. Oke, paling tidak semua yang dijelaskan oleh teman-teman kalian bisa kita ambil hikmah dan pelajaran daripadanya terkait dengan sejarah perkembangan Islam yang masuk di Indonesia. Seperti ini ya. Oke, saya kira itu kita lanjutkan di pertemuan datang terkait dengan pembahasan yang kita bahas terkait dengan sejarah strategi masuknya Islam di Indonesia. Terkait dengan video dan sebagainya, silakan kalian bisa lihat di YouTube terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya kira itu ya, bisa dipahami semuanya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat kalian masing-masing. Harus sudah melakukan 1, 2, ya. Oke, semuanya sudah ya. Oke, kita sempurnakan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmah pelajaran daripadanya terkait dengan strategi dakwah Rasulullah. Strategi perkembangan masuknya Islam di Indonesia, ya, termasuk yang dilakukan oleh para wali songo. Dengan bacaan hamdalah, biradatil biqratul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan para sunnah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.